Vonis ringan hakim terhadap terdakwa kasus korupsi Timah, Harvey Muiz dan Helena Lim jadi kontroversi. Presiden Prabowo Subianto pun menyentil hakim yang menjatuhi vonis ringan koruptor. Presiden bilang koruptor yang merugikan negara ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Terdakwa Emil Hermindra dan para terdakwa kasus korupsi tata niaga Timah yang diperkirakan merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mendapatkan vonis ringan jauh dari tuntutan jaksa. Sementara di lain kesempatan, Presiden Prabowo Subianto bilang koruptor yang merugikan negara ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Meski tidak menyebut kasus korupsi yang dimaksud, pernyataan Prabowo jadi sorotan di tengah vonis ringan Harvey Muiz terdakwa kasus Timah. Prabowo bahkan meminta jaksa segera naik banding atas vonis ringan koruptor. Di acara Musrenbang Bappenas Senin siang, Prabowo bilang rakyat mengerti adanya ketidakadilan terhadap pelaku korupsi yang merugikan negara ratusan triliun. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara. Lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara dalam kasus korupsi Timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Harvey Muiz juga dihukum denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Atas putusan yang jauh dari tuntutan jaksa, kejaksaan resmi mengajukan banding atas vonis Harvey dalam kasus korupsi Timah. Sikap menyatakan banding ini oleh jaksa penuntut umum setelah menggunakan masa pikir-pikirnya dilakukan dengan mempertimbangkan yang pertama bahwa dari sisi stramat bahwa jaksa penuntut umum melihat bahwa ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Di kasus yang sama, terdakwa Timah Helena Lim divonis 5 tahun penjara, denda 750 juta, serta hukuman membayar uang pengganti 900 juta rupiah. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara, serta membayar uang pengganti 210 miliar rupiah. menyatakan terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menyatukan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah. Mengaku ganjil dengan vonis yang diterima Harvey Muiz, Menko Polhukam era 2019 hingga 2024, Mahfud MD angkat bicara. Ia kembali mengingatkan insiden saat pengusutan kasus ini pada Mei 2024 silam. Kasus ini kan agak aneh ya, ada unsur politisnya kan. Ketika ditetapkan si Harvey itu sebagai tersangka, kan ada berita kantor Kejaksaan Agung dikepung, ya kan? Lalu Jaksa Agung memberi penjelasan diintervensi oleh Brimob atau apa gitu kan, Jaksa Agung ngomong di televisi ya. Lalu analisis di luar itu sebenarnya bukan penangkapan terhadap mafia nikel, tetapi apa? Itu upaya pergantian penguasa mafia sehingga yang lama dihantam agar ganti gitu. Tapi hukumannya tidak sungguh-sungguh. Analisis itu pernah muncul. Saya baca itu dari
pernyataan terbuka Pak Ansat Mbai, mantan kepala BNPT ya waktu itu. Dulu zaman saya Menhan, dulu dia kepala BNPT, tapi dia berbicara dalam konteks ini, Pak. Ini kan hanya pergantian aja. Sehingga kelihatannya tidak sungguh-sungguh atau takut. Mei 2024 silam sempat beredar video iring-iringan anggota BRIMOB di sekitar gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kapus Penkum Kejagung saat ini menyebut konvoi ini berkaitan dengan penguntitan Jampitsus Kejagung yang memimpin penyelidikan kasus timah. Sementara Polri mengaku hanya patroli rutin. Tim Liputan, Kompas TV.